Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Di kesempatan hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Bersama saya, Ega Duyanti, yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pendengar, harga minyak goreng menjadi salah satu hal yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika terjadi perubahan harga di pasaran, tentu banyak masyarakat yang ikut merasakan dampaknya. Mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha kecil. Berikut kita simak ragam komentar masyarakat. Kenaikan harga minyak goreng ini rasanya cukup memberatkan ya, terutama untuk kami yang penghasilannya itu tetap. Jadi daya beli kami juga jadi turun karena harga kebutuhan pokok semakin naik. Sekarang saya juga jadi lebih selektif, misalnya beli minyak dengan ukuran kecil atau cari alternatif lebih murah. Menurut saya kenaikan harga minyak goreng saat ini cukup terasa karena ini kebutuhan pokok. Sekarang saya harus lebih mengatur pengeluaran, bahkan mengurangi pembelian. Jadi harapan saya pemerintah perlu menstabilkan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia supaya masyarakat tidak terlalu terbebani. Bagi saya jelas terasa banget dampaknya. Dulu saya bisa beli minyak goreng lebih banyak untuk kebutuhan seminggu. Sekarang harus lebih hemat. Akhirnya saya juga mengurangi masak gorengan dan lebih sering rebus atau kukus. Dari sisi pengeluaran jadi lebih besar di bahan pokok. Baik pendengar, tentunya kita ingin tahu ya bagaimana kondisi harga minyak goreng saat ini, apa saja faktor yang mempengaruhinya, dan seperti apa dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang narasumber kita yang hari ini akan berbagi informasi-informasi seputar dampak dari kenaikan harga minyak goreng. Dan di studio Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Sri Masnun. Selamat pagi, Ibu Sri. Selamat pagi, Mbak. Baik, Bu Sri, boleh dimajukan sedikit, Bu? Oke, baik. Kabarnya gimana, Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Baik, dan Bu Sri Masnun tidak sendirian pendengar, pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Bapak M. Rahman Bayumi MA. Selamat pagi, Pak Rahman. Selamat pagi, Mbak Ega. Kabarnya gimana, Pak Rahman? Alhamdulillah luar biasa. Macet nggak tadi? Sedikit. Baik, terima kasih untuk Bu Sri Masnun dan Pak Rahman ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita di pagi hari ini dalam Dialog Palembang Menyapa. Silakan ya di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk Dialog Palembang Menyapa kita di pagi hari ini kami tampilkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Jadi silakan untuk meninggalkan komentar ataupun pertanyaan melalui live chat YouTube Pro 1 Palembang. Dan mungkin langsung saja ya, saya ke Ibu Sri Masnun terlebih dahulu ya, Pak Rahman ya. Siap. Baik, Bu Sri Masnun, beberapa waktu terakhir masyarakat mulai mengeluhkan harga minyak goreng yang kembali naik ya Bu ya di pasaran. Sebenarnya gimana nih Bu kondisi harga minyak goreng di Sumatera Selatan saat ini? Ya, terima kasih Mbak Eka. Sepertinya kondisi memang ada mulai bulan Maret ya dengan April itu ada mulai kenaikan. Itu terjadi di minyak kemasan ya. Minyak kemasan memang ada di beberapa daerah melalui kami punya aplikasi sistem pemantauan pemenuhan kebutuhan pokok itu yang langsung dari kabupaten ke Kementerian Perdagangan. Itu ada anunya. Setiap hari kami melaporkan memang ada kenaikan, ringnya itu mulai dari hampir 20 sampai 23. Nah, informasi yang kami dapat, kami juga kenapa ini terjadi. Nah, tidak kita pungkiri bahwa informasi yang kami dapat itu memang harga CPO dunia global itu terjadi kenaikan, sehingga
sehingga menyebabkan kenaikan di minyak kemasan. Kemudian juga adanya kemasan plastik itu. Jadi biji plastik itu juga mengalami kenaikan, menyebabkan mau tidak mau harga minyak naik. Kemudian juga ada penggunaan biosolar itu, biodiesel, di mana itu ada terbagi bahan baku CPU itu untuk biosolar dan juga untuk minyak kemasan. Jadi mengurangi persediaan daripada minyak goreng itu sendiri. Itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi dipengaruhi faktor dari plastik tadi dan juga bahan bakunya juga ya Bu ya. Dan gimana nih Bu terkait kenaikan harga minyak goreng ini dampaknya terhadap daya beli masyarakat di Sumatera Selatan kalau berdasarkan dari pantauan Dinas Perdagangan sendiri? Sebenarnya sampai saat ini pengaruhnya belum signifikan ya, karena yang mengalami kenaikan adalah minyak kemasan, dan minyak kemasan ini sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur pemerintah berapa headnya, tidak ada head, kecuali dia di minyak kita. Nah, oleh sebab itu juga sekarang ini minyak kita adalah minyak hasil DMO yang di mana ekspornya harus di produsen harus maksimal 35% harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu, baru dia bisa ekspor. Makanya DMO perlu kami ketahui bahwa minyak kita, kami informasikan untuk masyarakat luas bahwa minyak kita itu bukan minyak subsidi. Seperti itu. Jadi kalau kami lihat memang ada kenaikan, tetapi dampaknya belum terlalu dirasakan ya, karena banyak alternatif, masih ada minyak kita dan minyak yang lain-lain yang lebih murah dibanding minyak premium, seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Rahman Bayumi terlebih dahulu ya. Pak Rahman, kalau kita berbicara dari sisi ekonomi ya Pak, minyak goreng ini kan termasuk kebutuhan yang sangat dibutuhkan juga bagi masyarakat Indonesia. Nah, seberapa besar nih Pak pengaruh kenaikan harga ini terhadap daya beli masyarakat saat ini? Kalau pengaruhnya sendiri kepada daya beli masyarakat, kalau secara mikro mungkin bisa kita katakan itu sangat berdampak, terutama kalau menyentuh sektor UMKM. Kalau untuk sektor rumah tangga sendiri menurut saya masih aman, tapi kalau kita lihat di supermarket, minimarket sekarang sudah mulai dibatasi pembelian minyak goreng, tidak bisa lagi membeli sangat banyak karena sudah dibatasi, ada yang minimal 4. Itu menurut saya salah satu cara yang bijak juga untuk kontrol, karena pada akhirnya meskipun isu kenaikan harga ini tidak begitu besar sebenarnya, tapi kalau sektor UMKM belinya skala banyak untuk usaha, itu juga bisa mengganggu bagaimana harga jualnya sendiri, karena produsen kan tidak bisa merubah harga naik kayak gitu, nggak bisa gitu. Apalagi di Palembang ini susah banget harga bersaing untuk berdagang, sehingga pengaruhnya itu kalau untuk sektor UMKM itu betul yang disampaikan Bu Sri mungkin tidak begitu signifikan, tapi kalau seandainya isu-isu konflik, peperangan kayak gitu, terus ada juga mungkin media memblow up itu bisa saja pada akhirnya bisa menimbulkan panic buying. Karena itu kita bisa lihat kemarin terakhir saya ke supermarket beli minyak itu sudah pada kosong misalnya kayak gitu, beberapa merek tertentu karena ada promo, makanya dari supermarket mulai membatasi. Jadi mungkin masyarakat jangan juga termakan isu-isu kayak gitu sampai kalap membeli, akhirnya tidak merata kayak gitu. Nah, karena kan tidak semua orang mempunyai daya beli yang sama kayak gitu, Pak. Oke, baik. Dan kalau biasanya ya Pak ya, kalau satu kebutuhan pokok naik nih ya Pak, pengeluaran rumah tangga juga berubah nih. Pasti. Nah, sejauh mana nih kenaikan harga goreng ini mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga, khususnya bagi kelompok yang berpenghasilan rendah? Kalau untuk menengah ke atas kita bisa katakan masih aman karena kenaikannya tidak begitu signifikan. Tapi kalau untuk menengah ke bawah kita tahu biasanya ada perubahan 100, 500 itu bisa sangat berdampak, berpengaruh. Sehingga kalau untuk pengeluaran sendiri apabila ini secara kontinu itu mungkin bisa mengganggu perekonomian. Tapi kalau dia belum begitu, inflasinya itu belum benar-benar berkelanjutan, masih bisa kita katakan masih aman, itu saya belum begitu berdampak. Yang penting masyarakat tetap harus cerdas, mempunyai opsi-opsi pilihan, menjadikan bahwasanya minyak goreng itu bukan prioritas lah kayak gitu. Jadi boleh pakai minyak goreng, tapi jangan melulu pakai minyak goreng karena dari sisi kesehatan juga kan kurang baik kayak gitu.
Baik, saya ke Ibu Sri Masnun kembali. Ibu Sri, kalau kita lihat dari perbedaan dampak kenaikan harga minyak goreng antar wilayah perkotaan dan perdesaan di Sumatera Selatan ini ada perbedaan atau enggak ya, Bu? Ada Mbak, itu di jangankan di Indonesia ya Pak ya, di Sumatera Selatan juga ada mengalami perbedaan. Ini bisa kami lihat dari laporan yang terjadi, yang kami lihat dari kabupaten per kabupaten, itu penyebabnya salah satu mungkin terhambatnya distribusi. Iya. Distribusi itu saja sih yang kalau mungkin juga pembeliannya juga, kenapa ini harga ini mahal, karena mungkin modal yang mereka beli juga mahal, sehingga mereka harus menjual mau tidak mau harus dengan harga yang lebih mahal ya. Walaupun perbedaan ada yang memang masih standar di satu kabupaten seperti Palembang aman-aman saja ya. Tapi kalau kita bicara dengan masalah Okus, Lubuk Linggau itu sudah mulai harga ada kenaikan, walaupun ring harganya itu cuma 1.000 2.000. Sebenarnya itu tidak terlalu ya kalau kita lihat, tapi itu kalau terus menerus dan di minyak goreng itu dibutuhkan dalam skala besar ya akan mempengaruhi seperti kata Pak Taufik tadi. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu ya Bu Sri Masnun dan Pak Rahman di 369977. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Dari Sinta di Gandus Mbak. Ibu Sinta di Gandus, silakan. Ini ngomong soal harga minyak ya. Sebenarnya sih naik ya kalau menurut saya sebagai ibu rumah tangga. Berasa sekali mungkin 1 bulan ke belakang ini peningkatan drastis gitu loh. Saya sampai lihat hampir 50.000 untuk yang 2 liter gitu kan. Sementara dulu kan tidak seperti itu nih harganya. Oke lah, harga minyak naik. Tapi mungkin yang pengen saya lebih tanyakan ini tentang, ini kan saya dengar kabar sulit sekali nih minyak ini karena mungkin surat izinnya IMB pedagangnya juga. Nah, saya mau tanya nih, benar nggak hal itu tuh seperti yang sudah saya sebutkan tadi seputaran sulitnya karena IMB pedagangnya tadi. Kalaupun ternyata tidak, mungkin untuk pengurusannya gitu seperti apa ada kesulitan juga gitu loh mau ngurus IMB, apa prosesnya bisa mungkin dibantu, apakah berbayar atau begitu. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sinta di Gandus ya. Silakan Ibu Sri Masnun untuk ditanggapi pertanyaannya. Terima kasih Mbak Sinta di Gandus. Seperti ini mekanisme kalau pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mekanisme seperti ini kita tidak ada regulasi ya Mbak. Seperti ini, dia ini dari produsen, itu produsen ada D1, distributor 1, distributor 2, kemudian ada pengecer. Nah, untuk mekanisme pengajuan itu masing-masing mendekati distributor itu. Jadi tidak bisa juga misalkan saya mau jadi D2 langsung ke produsen. Nah, nanti kalau saya mau jadi pengecer tentunya saya akan ke D2-nya. Ya. Nah, seperti itu mekanismenya, dan itu berapa banyak juga teman-teman yang ingin seperti itu kami ajukan langsung ke distributor masing-masing, ataukah karena mereka ini sudah sudah ada sistemnya tersendiri kan, ada persyaratan, dan kalau Dinas Perdagangan sendiri itu tidak ada regulasi seperti itu. Karena itu kita memang memang keputusan semuanya ke distributor D1, D2 seperti itu. Tapi kalau pengurusan misalnya NIB, kalau NIB untuk berusaha ya, izin berusaha itu gratis dan semua UMKM bisa kita bantu. Tapi untuk seperti ini mungkin macam-macam ya, ada yang RPK itu punya bulog, dan itu mudah mendapatkannya, kita bisa menjual misalnya minyak kita atau menjual minyak premium juga, itu bisa mudah, tidak ada berbayar, hanya mengisi aplikasi, dan mungkin ada ketentuan yang harus kita ikuti dari bulog, dan itu hanya rumah pangan kita, seperti itu kalau yang saya tahu. Tapi kalau untuk mekanisme di pengecer distributor itu kita mereka langsung berhubungan dengan para distributornya, seperti Mbak Ega. Baik, Bu Sri, kalau kita lihat dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sendiri,
udah ada langkah atau upaya apa nih Bu yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran? Ya, terima kasih. Tentu kami sebagai OPD yang menangani masalah perdagangan, kami dengan selalu memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di 17 kabupaten kota, sehingga kita mengetahui setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya pergerakan apa-apa yang naik. Nah, seperti ini kan minyak kita sudah tahu. Nah, yang kita lakukan ya kita biasanya ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi. Misalnya kita melaksanakan adanya gerakan pasar murah, operasi pasar ataupun gerakan pangan murah yang setiap bulannya dilaksanakan. Nah, itulah salah satu yang bisa kami lakukan, terus memonitor, selalu berkoordinasi juga dengan Kementerian Perdagangan. Kenapa ini Pak? Nah, mereka sendiri ya paling kami mendapatkan informasi seperti itu dan meminta supaya mereka mengambil langkah seperti terjadinya sekitar tahun 2021-2022 kita pernah mengalami kelangkaan. Kalau kelangkaan bukannya harga naik tetapi barang itu sudah tidak ada minyak. Nah, maka seperti itu ada penugasan dari kementerian kepada kita untuk melaksanakan operasi minyak goreng di seluruh kabupaten kota untuk membantu masyarakat dengan harga yang tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan yang penjualan minyak goreng yang berlaku, seperti itu Mbak Eka. Baik, kami masih ajak mendengar untuk bergabung ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa pendengar kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dari Gandus ini. Dari Gandus ada siapa Pak? Putra Kelana. Pak Putra Kelana di Gandus, silakan Pak. Saya menanggapi sedikit aja. Iya, silakan. Kalau minyak goreng kabarnya naik. Iya. Nah, kalau sekiranya naik, kalau bagi saya ini, ya namanya, kalau saya sebagai bapak-bapak itu kan, yang penting barang itu ada. Sudahlah barang itu minyak sayur, minyak goreng naik, barangnya tidak ada. Cuman itu aja Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya memberikan tanggapan saja ya, terkait kenaikan harga. Dan pendengar ya yang masih ingin bergabung, jika memiliki pertanyaan ataupun komentar, kami tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-927-9090. Dan saya kembali ke Pak Rahman kembali ya Pak. Biasanya ya Pak ya, usaha skala kecil ini sangat bergantung pada harga bahan pokok seperti minyak goreng. Kalau kondisi harga terus naik nih, dampak jangka panjangnya ke UMKM seperti apa? Oke, yang pertama pasti ada ketidakstabilan dari bisnis tersebut. Apalagi kita tahu minyak goreng ini kan bukan cuma berdampak pada minyaknya saja, tapi juga kepada harga dan daya beli masyarakat. Dan juga memang seperti yang disampaikan di awal bahwasanya kan kenaikan minyak goreng ini kan bukan cuma dari crude palm oilnya yang naik, tapi juga dari biji plastiknya. Jadi biji plastiknya naik, terus crude palm oil, terus juga isu-isu global seperti adanya pelayaran internasional, sehingga itu juga yang membuatnya naik. Jadi secara sederhananya seperti itu. Nah, terus dampaknya sendiri, kalau seandainya memang harga minyak ini begitu terus, apalagi kan kita tahu terakhir ini kan kenaikannya itu yang bikin masyarakat tuh agak panik, karena naiknya itu bukan satu kali, tapi berkali-kali. Terhitung 3 kali lah kayak gitu, ada sekitar 3 kali. Naiknya memang sedikit, tapi yang dikhawatirkan masyarakat kalau dia naik terus, orang akan berpikir ini nanti naik lagi nggak kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat stok biasanya kosong kayak gitu, sehingga untuk UMKM sendiri menurut saya ini akan sangat berdampak karena minyak goreng ini bisa pada akhirnya mengganggu harga. Nanti kalau masyarakat kan kita tahu sendiri ya, kadang-kadang sering perang harga, akhirnya nanti ekonomi bisa nggak sehat juga kalau itu terus menerus. Tapi kalau seandainya bisa segera diatasi, ditangani dengan persediaan stok dan juga kesadaran dari masyarakat, sehingga dampak sistemiknya bisa ditahan kayak gitu. Baik, tapi kalau dari segi
dari sisi pelaku usaha ya Pak ya, kalau mau menaikkan harga bahan mereka, produk mereka nih ya, takut pelanggannya berkurang. Tapi kalau tidak dinaikkan, keuntungannya juga semakin kecil nih Pak. Kalau secara ekonomi, strategi apa nih Pak yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk bertahan di dinamika seperti ini? Kalau yang pertama pastinya itulah kenapa usaha-usaha itu yang mulai melakukan stok kayak gitu, stok untuk persediaan karena dikhawatirkan nanti akan naik. Jadi strateginya pertama memang harus stok barang dulu. Yang kedua, kalau misalnya stok barang nanti akhirnya masih juga terjadi kenaikan, maka mau tidak mau mulai melakukan kenaikan harga. Mungkin tidak begitu banyak, melakukan strategi promosi kayak gitu dengan cara yang bijak, sehingga kenaikan harga ini dirasa bisa dimengerti juga oleh pembeli kayak gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Sri Masnun ya Bu ya. Kalau dari Dinas Perdagangan nih Bu, gimana pengawasan distribusi minyak goreng dilakukan agar tidak terjadi penimbunan ataupun spekulasi harga di tingkat distributor maupun pengecer Bu? Terima kasih Mbak Eka. Dari kita ini ada di salah satunya ada bidang pengawasan ya, pelindungan konsumen dan tertib niaga, dan juga kita di Dinas Perdagangan ini tentunya dalam pengawasan juga tidak bergerak sendiri. Kita ada tim Satgas Pangan namanya yang bekerjasama dengan Polda. Nah kemarin juga kami turun ke berbagai ke pasar mengecek harga-harga pasaran, kemudian juga minyak ini ada dua Pak ya, minyak premium dan minyak kita. Nah jadi saat ini mungkin kita kalau kami lihat di pengawasan monitor kami di pasar-pasar itu sesuai head Pak ya, karena 15.700 karena dia langsung dari Bulog. Bulog itu di pasar-pasar itu punya toko-toko yang memang khusus sudah punya RPK. Jadi di beberapa pasar di Kota Palembang, baik juga di kabupaten itu ada pasar yang memang di bawah pembinaan Bulog, sehingga Bulog menjual harga itu dengan harga 14.500 dan disampai di pedagang itu mereka bisa menjualnya dengan head 15.700 atau kita 15.700 Pak, tidak boleh dia karena ada sisa 300 itu tetap tidak boleh diperbolehkan. Tetapi kalau memang dari konsumen sendiri udah nggak usah sosok, itu kembalian, oke diterima. Tapi pedagang harus menjual 15.700 dan kita selalu melaksanakan pengawasan. Kemarin juga di produsennya. Dan memang kalau harga di luar, memang harga premium itu memang sudah seperti yang kita katakan tadi sudah mulai naik. Tetapi kalau untuk minyak kita yang kami lihat yang Bulog itu memang masih 15.700. Tetapi ada juga yang di luar bukan Bulog itu memang harganya sampai 20.000. Dan itu bukan kita hal yang wajar ya Pak, tetapi kalau mereka membelinya sudah di atas modal 15, mereka membeli misalnya dia membeli dengan pengecer itu 15.700. Tidak mungkin dia akan menjual dengan harga head kan? Tentunya akan menaikkan harga itu karena tidak mungkin rugi kan? Seperti itu. Dan kami juga akan melaksanakan pengawasan lagi bersama tim ke beberapa titik, nanti Polda yang akan menginfokan kepada kami. Yang penting kami 2 minggu yang lalu sudah turun ke lapangan dan juga kami juga melalui pengawasan ini kami juga turun langsung. Nah karena harga ini masih ya mungkin saya katakan tadi tidak terlalu signifikan walaupun pengaruhnya di ibu rumah tangga itu ada pengaruh, tapi kami lihat yang penting bagi kami ada distribusinya ada Pak. Stok itu ada, distribusi juga tidak terganggu, yang penting barang ada. Itu yang mungkin yang saat ini kita siasati karena untuk harga itu kan bukan kita mengambil keputusan. Ada kebijakan di pemerintah pusat. Sementara ini kita hanya mengawasi bahwa dan memonitor bahwa minyak goreng itu baik minyak kita maupun minyak premium itu ada di pasaran. Itu yang kita pastikan dulu. Tidak ada guna kalau harganya juga misalnya sudah mahal dan barang itu tidak ada, dan itu yang seperti terjadi panik buying tadi. Dan ini mungkin sampai saat ini jangan terjadi di Sumatera Selatan.
sepertinya kalau pengalaman kami di 2021 itu ya tidak, walaupun terjadi kelangkaan tetapi masyarakat masih kondusif lah ya Pak ya, tidak seperti di luar kota Palembang lah ya, masih aman-aman saja seperti itu Mbak Ega. Baik, terkait kelangkaan ini ada pertanyaan juga ya Bu ya dari Bu Lilis di kilometer 12 melalui WhatsApp. Dulu saya pernah menemukan minyak goreng dijual jauh di atas harga normal saat stok mulai susah dicari. Kalau masyarakat menemukan hal seperti itu harus lapor kemana Bu? Boleh, silakan Ibu, nanti Bu Lilis bisa langsung ke Dinas Perdagangan atau juga nanti kita akan teruskan juga ke Satgas Pangan kita sama-sama tim. Nanti kita akan tindak lanjuti. Tetapi kita lihat dulu Bu ya, mereka ya seperti saya katakan tadi, kalau memang mereka menimbun itu adalah suatu sifatnya agak ke kriminal, tetapi kalau memang dia sudah belinya modalnya besar itu kita bisa mengatakan dia salah. Ya kan? Kalau dia sendiri sudah membeli seperti kata saya tadi, dia beli pengecer minyak kita 15.700. Nah, tentunya dia tidak mungkin menjual 15.700. Pasti ringnya itu antara 18 sampai 19 dan itu memang modalnya sudah beli seperti itu. Tapi kalau ada dia penimbunan atau terdapat kejanggalan bisa dilaporkan kepada kami. Terima kasih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Andi di Indralaya. Apakah ada rencana operasi pasar untuk menekan harga minyak mengingat saat ini akan Idul Adha, Bu? Ya, terima kasih. Kebetulan nanti bersamaan dengan menjelang hari besar keagamaan biasanya bersamaan dengan HUT Provinsi Sumatera Selatan yang ke-80 itu akan ada gerakan pangan murah pada tanggal 17 Mei nanti di halaman kantor gubernur, dan kita dari Dinas Perdagangan diberikan untuk ikut berpartisipasi dengan menjual minyak kita, dan nanti kita akan menjual minyak kita itu dengan harga 15.500 bahkan di bawah head. Nah, silakan Bapak-bapak Ibu pada hari Minggu nanti tanggal 17 yang akan datang kami akan ada di halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bersama rekan yang lain, yang pendor-pendor yang lain untuk melaksanakan gerakan pangan murah. Baik, dan pendengar yang ingin bergabung ya silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Pak Rahman dan Bu Sri, kita break sejenak ya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Bu, pagi-pagi ngapain di kebun? Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik. Emangnya nggak capek, Bu? Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung. Emang ngaruh, Bu? Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar, tidak panik kalau harga naik. Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya? Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa. Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan? Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya. Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Sedapnya ikan goreng nih. Itu rahasia nih Jo ya. Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah, tak usah kisah banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha,
Saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Ada lagi, Kak? Udah cukup, Bang. Itu aja. Totalnya Rp330.500 ya, Kak? Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh. Ya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi. Ah, inflasi? Apaan tuh? Pada tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi. Bersama, kita bisa. Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah. Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Bang, makan bang. Hah? Iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga. Bang aja kamu. Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi. Yaelah, santai dikit dulu lah. Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat. Kamu junior sok ngatur-ngatur. Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa? Ya nggak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota. Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh. Iya deh, iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan kalian. Beneran bang? Paket kilat nih? Ya belum lah, bercanda bang ini. Gajinya serius, kerjanya bercanda. Nadine, kok bikin saya SPPD dulu? SPPD untuk apa? Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke dulu. Saya takut Bah, ini bos yang suruh. Oh, oke sudah. Kau tunggu A few moments later. Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu. Kau mau kemana jadi? Ke Jakarta, cepat sudah. Oke sabar, saya bikinkan dulu. Kau bikin lebih-lebih nanti saya kasih kau uang pulsa. Yo, sip. Oh no. Ayo, ini kau punya uang pulsa. Oke, sip. Makasih. Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya. Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah? Diam, ini kau punya. Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Palembang Menyapa dengan topik kita ini, dampak harga minyak goreng terhadap daya beli masyarakat. Kita masih bersama dengan Ibu Sri Masnun dari Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan juga pengamat ekonomi Sumatera Selatan ada Bapak M. Rahman Bayumi ME. Dan pendengar kami masih
Anda untuk bergabung ya di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan ini sudah ada pertanyaan Bu Sri Masnun Bayumi dari Azhari di Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info, apakah minyak curah masih ada? Saya jarang melihat di pasar Sako nih. Gimana tuh, Bu? Sebenarnya minyak curah itu masih ada di pasaran, tapi harganya cukup tinggi, di atas 20.000. Nah, itu kami dapat informasi dari beberapa produsen yang ada di Kota Palembang bahwa di Sumatera Selatan khususnya mereka tuh hanya terbatas yang mungkin yang menggunakannya itu seperti kata Pak Rahmat tadi, mungkin orang industri UMKM yang cukup skala besar ya, seperti punya industri kerupuk yang di Palembang ini ya, atau yang menjual produk yang banyak menggunakan minyak. Sebenarnya masih ada, tapi memang kalau dari pemerintah sendiri itu tidak mengajukan lagi untuk menggunakan minyak curah, karena mungkin ada beberapa faktor, karena salah satunya higien, kurang kebersihan. Karena makanya dari Kementerian Perdagangan itu menggandeng minyak kita, walaupun minyak dengan harga yang terjangkau, tetapi dengan kualitas yang tidak terlalu jauh dari minyak premium seperti itu. Baik, dan ini pertanyaan untuk Pak Bayumi ya. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan ekonomi ya Pak ya, kebijakan apa nih Pak yang sebaiknya diambil oleh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat saat ini? Oke, yang paling penting dengan kenaikan harga minyak ini, yang paling penting kebijakan dari pemerintah itu memastikan bahwasannya produk minyak itu tetap tersedia, karena itu yang paling penting. Karena kalau seandainya harganya naik tapi produknya tidak bisa tersedia, itu yang pada akhirnya bisa menimbulkan dampak secara sistemik. Selain itu juga kebijakan-kebijakan seperti tetap menyelenggarakan operasi pasar murah dan lain, apalagi bentar lagi kita akan melakukan menghadapi hari besar, hari raya Idul Adha. Tentu di situ kan daya beli masyarakat itu biasanya luar biasa sekali. Minyak juga akan dibeli juga secara besar-besaran biasanya, khususnya di Palembang sendiri kayak gitu. Jadi pemerintah yang paling tepat itu memang memastikan bahwasanya minyaknya itu ada. Seperti tadi dari penanya, harganya mungkin naik sedikit itu nggak apa-apa, yang penting minyaknya ada. Tapi yang bahaya itu kalau dia sudah naik, stoknya udah nggak ada. Sehingga di sini perlu juga ada edukasi, literasi kepada masyarakat untuk mulai jangan boros-boros kayak gitu. Jadi kita bersama-sama kita tahan-tahan juga kayak gitu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp, ada dari Salma di Bukit. Saya mahasiswa yang tinggal sendiri, sekarang kebutuhan sehari-hari terasa semakin mahal. Gimana nih caranya sebagai masyarakat ya mengatur pengeluaran saat harga kebutuhan pokok naik seperti ini? Kalau seandainya pengeluaran semakin besar, maka solusinya tidak lain, karena saya memang orang ekonomi, yaitu menambah penghasilan. Yaitu tidak bisa, mungkin kalau mahasiswa misalnya dikirim sama orang tua, maka solusinya mulai mencari penghasilan. Apakah itu dari TikTok Go, TikTok Affiliate, atau Shopee Affiliate, dari hal-hal yang sederhana yang tanpa modal. Tapi kalau memang mahasiswa mempunyai daya jual beli, maksudnya mempunyai skill untuk berdagang, maka boleh juga membuat produk. Karena mahasiswa saya juga di UIN, khususnya di FEB, sekarang mereka sudah, karena saya ngajarnya e-commerce dan e-business, mereka sudah mulai saya arahkan untuk berdagang dan berbisnis melalui TikTok. TikTok. Jadi mereka pakai keranjang kuning. Jadi penjualan pertama pernah sampai lakunya 60, dan itu saya ngajarnya 3 kelas, saya merasakan dampaknya itu ya luar biasa. Meskipun tidak semua mahasiswa mungkin punya passion di sana, tapi mulai saya gerakkan ke situ. Karena memang ketika kita mengalami kesulitan dalam membeli sesuatu, maka di situ ada alarm untuk kita menambah penghasilan lagi. Jadi kita nggak bisa mengharapkan satu sumber pendapatan saja. Sekarang ini kayaknya sudah mulai harus jeli juga mencari beberapa peluang-peluang yang ada kayak gitu. Baik, untuk Bu Sri Masnun ada yang mau ditambahin Bu terkait tips mungkin edukasi untuk masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok ataupun harga minyak ini Bu Sri? Ya, kalau masalah harga ini kan kita tidak bisa menentukan ya Pak ya, seperti tapi mekanisme pasarlah yang menentukan harga. Makanya kita sering ditanyakan, turunkan harga,
juga sering bingung juga Pak ya, karena kita tidak punya kebijakan di situ, karena mekanisme pasar kalau dari OPD kami sendiri yang penting barang itu ada. Barang itu tersedia dan membuat masyarakat harga itu bukan kita tidak mengkhawatirkan kenaikan harga atau memikirkan masyarakat, yang penting barang ada. Itu yang kebutuhan pokok ya. Nah, paling tidak kita kan seperti yang katakan oleh Pak Rahmat tadi, kita kan banyak alternatif ya. Tidak semua baik makanan yang kita konsumsi itu bisa kita goreng. Sudah mulai kita mungkin ada alternatif pikirkan pisang goreng tidak usah digoreng, harus direbus. Itu kan lebih sehat seperti itu. Jadi pandai-pandailah bijak-bijak kita untuk mengatur dengan kenaikan harga seperti ini, dan juga mungkin ya nanti ya yang gunakanlah dengan secepat mungkin, sebijak mungkin ya. Kita juga kan yang berdiri yang ada di sini kan adalah juga konsumen pada masyarakat, sama dampaknya yang kita rasakan sama itu. Jadi kita bisa sekarang bijak-bijak kita untuk mengatur, karena kitalah yang tahu kebutuhan kita, apa yang harus baiknya kita makan atau gimana dengan income kita yang berapa, kita bisa mengatur. Jadi mungkin saran saja ya, seperti kata Pak Rahmat tadi juga, kita bisa mencari alternatif penghasilan di luar, sudah mulai berpikir lah Pak ya. Kalau sudah kata orang tuh sudah terjepit tuh otak ini sudah mulai main. Asal yang arahnya lebih baik ya Pak ya. Jangan terjepit buat kriminal seperti itu Mbak Eka. Baik, dan ini di YouTube kita sudah banyak atensi nih Bu, banyak yang ngasih semangat. Sehat selalu Ibu Sri Masnun, keren Bu. Dan katanya semangat nih Bu, Kabid Andalan PDN Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Banyak sekali nih atensinya di YouTube. Dan juga ada pertanyaan Bu dari YouTube dari Evan Alfat 4594. Nanya Mbak, selain minyak kita, harga bahan pokok lain gimana? Kalau sampai saat ini ya memang ada sih gula, tapi tidak masih hampir rata-rata yang mengalami kenaikan ini yang pokok ya, seperti gula, beras, itu hanya minyak lah yang sekarang yang mulai agak naik ya. Yang lainnya masih stabil. Itu kami bisa mengatakan karena kami punya aplikasi SP2KP tadi. Jadi kami bisa melihat kalau yang misalnya cabai, bawang itu fluktuasi tergantung cuaca segala macam ya. Tapi untuk saat ini sampai bulan April ini yang kami lihat adalah minyak lah yang mulai merangkak naik seperti itu Mbak. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung masih bisa ya, kami tunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090, dan juga untuk dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini ditayangkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Ibu Sri Masnun ya Bu ya, ini masih ada juga pertanyaan untuk dari masyarakat. Katanya kalau kita menemukan harga minyak goreng dijual di atas head nih Bu, kalau kita menemukan kondisi seperti itu, sebaiknya apa yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, terima kasih. Seperti yang saya utarakan tadi ya, bahwa Ibu membelinya di mana? Saya kembalikan. Kalau itu ada di beberapa pasar, itu yang memang langsung dari Bulog, itu mereka harus membeli harga di atas sesuai head. Nah, tetapi ketika penjual itu membelinya sudah dia sendiri sudah di atas head, ya tentu dia tidak mungkin menjual harga itu dengan harga yang di sesuai head lagi, karena dia sudah membeli sendiri dengan pengecer. Nah, dia akan jual dengan masyarakat, ya tentu saja tidak bisa. Nah, yang penting kalau di RPK memang sebenarnya tidak ada Pak, kalau yang namanya head tetap harus head itu. Tapi kita tidak juga bisa menutup mata kalau dia sudah belinya di atas head. Dia membeli. Lain halnya kalau dia membelinya dengan Bulog, seperti saya membeli dan saya agak jual dengan harga di atasnya, itu salah. Tetapi kalau masyarakat yang memang ada yang di luar Bulog dia membeli dengan harga yang tinggi, ya itu mekanisme pasar lagi seperti itu. Baik, dan saya ke Pak Rahman kembali ya Pak ya. Tadi kita sudah sempat singgung juga ya Pak soal kenaikan harga minyak yang bertahap ya Pak, kita bisa menyebutnya, yang membuat masyarakat juga waspada nih Pak. Kalau kita berbicara soal solusi nih Pak, apa yang perlu diperkuat agar gejolak ataupun dinamika harga ini tidak terus terulang?
Kalau tidak terus terulang, menurut saya itu balik lagi kepada masyarakat dan juga dinamika bagaimana perekonomian yang terjadi. Karena memang pemerintah sendiri itu kan tidak pernah mau, maksudnya ada konflik atau kasus kayak ada masalah gitu. Tapi kan memang kadang-kadang dinamika kehidupan yang nggak bisa terprediksi sehingga akhirnya naik. Beberapa bulan lalu misalnya kita ngobrol soal harga ayam yang naik. Tapi sekarang terakhir 20-an April saya ke pasar tuh turunnya luar biasa banget. Saya sampai stok hampir berapa kilo itu ya. Karena memang naiknya turunnya luar biasa. Maksudnya itulah dinamika yang terjadi. Maksudnya kadang naik, kadang turun. Yang paling penting itu masyarakatnya, kalau menurut saya masyarakatnya bagaimana bijak dan juga selalu investasi juga, nabung, jangan boros-boros, mau lagi murah mau lagi mahal, kalau bisa masyarakatnya dulu yang harus tetap tenang dan stabil, karena itu juga yang pada akhirnya bisa membantu stabilitas perekonomian. Karena kalau masyarakatnya sudah gugup, masyarakatnya sudah panik dan kurang literasi juga, kurang melek digital, nah itu yang pada akhirnya bisa memperparah perekonomian kayak gitu. Oke, baik. Dan ini juga ada pertanyaan dari Tandi Pelaju ya Bu ya. Kenapa kalau beli di pasar saat ini dibatasi cuma 2? Mungkin begini Bu, distribusinya itu yang terbatas. Kan seperti kita katakan tadi, ada beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan harga. CPO naik, sudah itu CPO ini sudah berbagi dengan biodiesel. Nah seperti itu. Nah mungkin distribusinya yang saat ini yang masih belum lancar kembali, dan mungkin nanti kita lihat kebijakan dari pusat sampai menunggu ya kita. Yang penting kita masih bersyukur bahwa minyak itu masih ada di pasaran. Seperti itu. Jadi bijak-bijaklah, jangan juga seperti tadi kita katakan panic buying, belilah sesuai dengan kebutuhan sehingga kita bisa berbagi, semua dapat. Kalau sudah terjadi panic buying itu penimbunan dengan di mana-mana itu yang sangat berbahaya sekali. Ibu, untuk sementara ini yang penting kita beli tidak apa dibatasi. Yang penting memang kondisi seperti itu sekarang yang harus kita hadapi. Nah, mungkin yang penting bagi kita masih syukur bahwa barang itu masih tersedia di pasaran. Terima kasih. Baik, jadi terkait distribusi ya Bu Sri Masnun ya. Siap. Dan ini juga ada pertanyaan nih Bu dari Putri di Sekayu. Padahal katanya ya kita ini banyak kebun sawit. Kenapa kalau beli minyak susah dan mahal nih? Oke, ya itulah kebun sawit kan bukannya seperti ini. Kalau kita mengolah sendiri pribadi kan bisa. Misal punya pemerintah provinsi Sumatera mungkin bisa. Dan ini kan ya mungkin sudah punya pusat semua ya Pak ya, sudah seperti ada Pak Wilmar, ada itu, dan aturan mereka itu jelas ya. Jadi jangankan punya kebun, kita punya produsen nih di sini yang menghasilkan minyak, yang mengolah minyak, tapi mereka tidak bisa sembarangan memproduksi. Ada batasan, ada arahan lagi di kantor pusat bahwa Sumatera Selatan satunya sekian. Seperti itu yang kita tidak bisa ikut campurin, dan itu adalah kebijakan daripada produsen seperti itu. Memang paling tidak juga ada yang keuntungan mereka, ada CSR-nya yang dirasakan masyarakat sekitar, dan mungkin juga ya kita harapkan ini problematik ya Pak ya. Pak Arhamad lah yang sebagai pengamat ekonomi yang bisa menjelaskan rinci kenapa bisa terjadi seperti ini. Seperti itu Mbak Eka. Baik. Kalau dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ya Bu ya, terkait perkembangan harga minyak goreng dan daya beli masyarakat ini, proyeksinya seperti apa Bu dalam beberapa waktu ke depan? Jadi seperti ini. Jadi kita juga kan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan bahwa dari Pak Menteri Perdagangan itu sendiri sudah menghimbau untuk Bulog dan ID Food yang merupakan BUMN yang menjual minyak kita, yang di satunya minyak kita, untuk lebih banyak menyalurkan minyak kita di seluruh pasar-pasar rakyat di Indonesia. Jadi yang kita harapkan juga nanti ada produsen juga memberikan kuota yang banyak kepada 2 BUMN ini sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga minyak kita sesuai dengan head. Nah, itu untuk minyak kita, karena minyak kita itu yang ada headnya, sedangkan minyak premium itu tidak ada head dan tidak diatur kebijakan masalah head, seperti itu Mbak. Baik, kalau dari
Pak Rahman Bayumi, bagaimana nih Pak untuk proyeksi harga minyak ya dan daya beli masyarakat di Sumatera Selatan ke depan? Kalau untuk proyeksi sendiri menurut saya akan tetap seperti inilah kalau seandainya memang balik lagi masih ada konflik-konflik global itu, karena kita balik lagi pemerintah memastikan memang stoknya ada, tapi kalau seandainya isu globalnya itu masih terjadi kayak gitu, itu akan tetap terganggu perekonomian biasanya, sama seperti waktu orang ngantri BBM misalnya, padahal BBM-nya masih ada di situ, tapi karena ada isu katanya akan ada stop ini, penutupan ini, akhirnya masyarakat ngantrinya sampai panjang banget. Begitu juga yang terjadi dengan minyak goreng. Saya lihat kayak tadi masyarakat bilang misalnya kenapa belinya cuma bisa 2 lah, maksudnya mau beli berapa kayak gitu, sedangkan ada juga di satu tempat tuh di misalnya 4 kayak gitu. Jadi untuk ke depan menurut saya, kalau saya mungkin bisa membaca seperti dalam artian memberikan gambaran bagaimana situasi yang paling tepat dilakukan masyarakat, yaitu ya tetap tenang, karena memang kalau faktor eksternal itu sudah di luar dari kendali kita sebagai manusia, seperti konflik di luar kayak gitu, terus bagaimana kebijakan aturan di pusat dan lain-lain itu kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol tuh ya bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memastikan bahwasanya diri kita tetap aman ketika harga minyak naik kayak gitu. Apalagi khususnya orang Palembang, menurut saya nggak begitu terlalu tergantung dengan minyak juga kalau rumah tangga, karena ikan kalau nggak digoreng kan orang Palembang sukanya pindang. Kalau pempek nggak digoreng suka pempek rebus juga kayak gitu, dan juga suka lalapan. Sambal juga nggak digoreng masih bisa sambal mentah kayak gitu, itu enak banget ya. Menurut saya ini juga peluang bagi usaha-usaha juga, mungkin sudah mulai berpikir bagaimana caranya hemat minyak dan tidak terlalu memboros kayak gitu. Baik, karena lintas waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya Pak Rahman dan Bu Sri Masnun. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement ya di kesempatan kita di pagi hari ini. Mungkin saya ke Pak Rahman terlebih dahulu nih Pak. Apakah masyarakat saat ini perlu khawatir nih Pak terkait kondisi ini, dan apakah ini akan berlangsung lama? Apakah masih ada peluang harga kembali stabil dalam waktu dekat? Menurut Pak Rahman seperti apa? Mungkin berarti terakhir di sini pesan-pesan dalam kegiatan pagi ini, saya menyapa juga kepada masyarakat untuk tetap tenang, karena memang kalau kita lihat dari kebutuhan manusia itu ya makan, minum, ya standar kayak gitu. Kita bisa apa saja selagi itu memang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita sudah berbicara keinginan dan selera, maka itu tidak akan terbatas. Jadi saya mengajak juga masyarakat dari sisi ekonomi Islam juga kita mulai sadar bahwasanya kehidupan itu akan selalu memberikan opsi-opsi yang bisa membuat kita jangan fokus harga yang naik saja, tapi pikirkan bagaimana peluang kita bisa memanfaatkan kenaikan harga ini menjadi satu hal yang solutif. Gitu. Jadi mulai berpikirnya secara luas, terbuka, jangan sampai gara-gara minyak goreng misalnya terjadi kebutuhan, kita menjadi serakah, menghabiskan di pasar dan juga penimbunan. Jadi sama-sama bijak dan juga kita sama-sama cerdas ekonomi, mulai melihat bagaimana peluang-peluang perekonomian agar pendapatan kita bertambah. Karena kalau pendapatan kita bertambah, kenaikan yang sedikit tadi kita masih tetap stabil kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk Ibu Sri Masnun nih Bu, terakhir Bu, apa pesan untuk masyarakat Sumatera Selatan terkait kondisi harga goreng saat ini Bu? Ya, kami mengharapkan masyarakat telah dikatakan tadi bahwa kita tetap tenang dan kita cermati kenaikan harga ini bukanlah di luar jangkauan kita. Ada kondisi eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga masyarakat ya harus bijak dalam penggunaan minyak goreng ini sendiri. Dan kita berharap kondisi ini juga akan tetap stabil nantinya. Yang kami dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, tidak akan membiarkan, terus monitor, terus melaksanakan koordinasi ke pusat, mencari celah bagaimana minyak goreng ini tetap ada di pasaran. Yang penting bagi kita semua bahwa barang itu tetap ada di pasaran, walaupun saat ini harganya sedikit mengalami kenaikan. Yang penting bijak-bijaklah dalam menggunakan minyak goreng itu saat ini. Kalau memang merasa ada kenaikan, ya banyak alternatif yang bisa kita gunakan selain dengan tidak menggunakan minyak goreng seperti itu, Mbak Eka. Terima kasih banyak atas waktunya dan informasi-informasinya untuk Bu Sri Masnun juga Pak Rahman Bayumi ya. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, demikian dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini terkait dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap daya beli masyarakat. Tadi kita sudah bersama dengan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Sri Masnun dan juga pengamat ekonomi Sumatera Selatan M. Rahman Bayumi ME. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan tetaplah bersama kami mendengar karena setelah ini berbagai informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk di sepanjang Palembang pagi ini. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.